الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa setiap Ahad malam ya, ba'da maghrib hatta isya sampai isya kita isi waktu menunggu salat dengan kajian, dan pada kesempatan ini minggu keempat ya, karena kemarin di rolling dengan Ustadz Nuh, jadi kajian tafsir surah Yasin kita laksanakan malam ini atau minggu keempat. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya di majelis ini menjadi amal soleh untuk kita, memanfaatkan umur kita, kesempatan kita, kesehatan kita untuk bertaqarrub ya, dengan jalan thalabul ilmi, mengkaji, belajar. Mudah-mudahan ini jadi ibadah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa ya, kita akan membaca, kemudian saya terangkan cara membaca atau tajwidnya supaya surah Yasin yang setiap minggu kita baca ya, itu kita perbaiki bacaannya, minimal kita tidak nabrak-nabrak tajwidnya ya, karena dikatakan wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Wal akhdu bit tajwidi, belajar ilmu ya, ilmu tajwid itu hatmun lazimun, wajib, lazim. Waman wal akhdu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, tanpa dengan tajwid, itu hukumnya apa? Athimun, dosa. Tapi bukannya malah Ahmad kalau gitu mah baca Quran dosa mending tong maca, bukan. Justru kewajibannya adalah mencari ilmunya, cara membaca Pak. Cara membacanya bagaimana? Cari ilmunya, bukan malah ente baca ya. Baca Quran mah faham gak faham, lancar, komo nu teu lancar pahalanya 2 Pak. Nu teu lancar teh anu yata tak ya, anu harap eueup tak tong baca Quran, tapi pengen belajar, insyaallah itu akan mendapatkan pahala. 1 huruf 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Ayeuna anu belajar Iqra gimana? Asal diniatkan untuk belajar Al-Qur'an dah ya, walaupun karek belajar Iqra karena niat ingin belajar Al-Qur'an, sama insyaallah pahalanya seperti pahala membaca Al-Qur'an.
Kemarin sampai ayat ke-6. Sekarang ke-7. Silakan dilihat ke ayat ke-7, Pak. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Nah, di sini ya. Coba Pak, kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Nah, di sini yang perlu kita ingat ya. Pertama al-qaul ya, jangan kaul. Banyak yang mengatakan kaul Nabi misalnya. Harusnya qaul. Laqad haqqal qawlu, bukan qaulu ya, qaulu. Jadi ke u. Bukan la haula tapi la haula. Nah, kayak gitu. Ini harful lin. Harful lin itu kalau ada wawu sukun sebelumnya fathah atau iya sukun sebelumnya fathah itu harful lin. Qaul ya. Bukan qaul ke o tapi qaul ke bunyi u. La haula, bukan la haula. La haula. Kemudian yang kedua ala. Nah, ini panjang Pak ya. Ala wala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim ya. Ala ini disebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Itu apa sebabnya? Sebab ada mad tabi'i ya, setelahnya ada hamzah di atau pada dua kalimat. Satu ala dengan aktsari. Ala aktsari. Yaitu mad jaiz munfasil. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Kalau ada satu lagi itu mad wajib muttasil. Itu mah apabila ada mad tabi'i setelahnya ada hamzah tapi dalam satu kalimat. Seperti apa Pak? Yasha'u. Yasha'u. Nah, itu antara sya dengan u-nya dengan hamzah itu satu kalimat. Yasha'u ya. Sya'a yasha'u fi'il mudhari. Itu satu kalimat. Nah, kalau itu disebutnya mad wajib muttasil. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau ala, nah,
Cara bacanya gimana maksudnya? Kalau bedanya tadi ya, mad tabi'i ketemu hamzah, yang satu dengan pada kalimat yang berbeda, dua kalimat. Kalau yang satu lagi pada satu kalimat. Caranya kalau yang mad jaiz ini yang kayak ala aktsarihim, itu boleh 4 harokat, boleh 2. Cuma kalau mau 2 berarti semua mad jaiznya dibaca 2 semua. Ada ya, ada syekh yang membaca dua harokat ada untuk mad wajib mad jaiz munfasil. Jadi tapi harus semua mad jaiz munfasilnya baca 2 boleh, tapi kita biasanya dibaca 4. Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kalau mad tabi'i kan cuma 2. Kalau mad jaiz itu 4. Kalau mad tabi'i jangan terlalu panjang juga. Mad tabi'i cuma ala ya. La yu'minun, jangan la yu'minun, kepanjangan. La yu'minun. Nah, ala aktsarihim fahum, langsung ya Pak ya. Aktsarihim, nggak boleh begini. Aktsarihim nggak boleh. Tapi aktsarihim fahum la yu'minun. Inna, nah ini ada gunnah, nun bertasydid, ditahan. Inna ja'alna fi, nah, sama dengan yang tadi, mad jaiz munfasil. Fi a'naqihim aghlalan, itu ikhfa ya, tanwin menghadapi fa. Kok itu ada alifnya, nggak dihitung, itu mah ciri Pak ya. Aghlalan fahiya ilal alqani fahum, tahan, fahum muqmahun. Nah, gitu ya. Jadi ingat-ingat cara bacanya, ya mudah-mudahan nanti kita jangan terburu-buru. Lanjutnya, waja'alna min baini aydihim sandaw wa min khalfihim sanda. Nah, itu kalau nggak kuat nafas di situ. Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini wasawaun, ini yang tadi mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil antara wa itu mad tabi'i ketemu hamzah setelahnya dalam satu kalimat. Sawaun itu satu kalimat, jadi mad wajib muttasil sama 4 harokat. Jadi kita bacanya jangan buru-buru. Kita ulangi Pak sekali lagi, coba sekali lagi sebelum kita baca tafsir surah Yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. 'Inna 'alaina lanasira. Inna 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 'alaina lanasira. Inna
al-adqani fahum muqmahun. Napasnya nih. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Awas mad wajibnya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu ya. Jadi 4 ayat ini kita ingat-ingat cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terjemahnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya siksaan Allah telah berlaku terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak mau beriman. Kita baca Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemarin atau sebulan yang lalu gitu ya, sudah disampaikan bahwa Yasin ini, surat Yasin ya, surah Yasin ini dijadikan sebagai hujjah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim ya. Al-Quran diturunkan dari Allah Al-Azizir Rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, untuk engkau beri peringatan, litunzira qauman, kepada satu kaum, atau itu maksudnya adalah kaum Quraisy, ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, apa yang tidak kakek moyang mereka peringatkan, fahum ghafilun, sehingga mereka ini, kaum Quraisy ini ghafilun, lalai ya, lalai, kemudian lengah ya, tersesatlah gitu. Karena apa? Kemarin disampaikan bahwa sangat panjangnya masa fatrah kekosongan risalah ya. Karena di Mekah ini sejak Nabi Ismail itu belum ada Rasul ya, sejak Nabi di Mekah ini, di kota Mekah. Nabi Isa di Palestina ya, untuk kepada kaum Bani Israel ya. Nabi Isa itu ke Bani Israel. Nah, di Mekah ini panjangnya masa fatrah dan tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka dari kakek moyang, sehingga hum ghafilun. Nah, setelah itu laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi laqad haqqa, sungguh sudah benar, al-qaul itu ketentuan Allah, ala aktsarihim kepada kebanyakan dari mereka,
fahum la yu'minun. Ya. Jadi bahwa kaum Quraisy ini Allah sudah mengetahui, ya. Allah sudah mengetahui dengan ilmunya Allah al-azali, yang dari azalinya, bahwa kaum Quraisy ini tidak akan beriman, tidak akan beriman. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada. Jadi mereka sudah sudah dicatat gitu, ya, oleh Allah, bahwa kebanyakan dari kaum Quraisy itu, ya, tidak akan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Utbah dan Utbah, ya. Wa Syaibah, ini kaum Quraisy, ini pimpinan kaum Quraisy, ya. Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah di sini, dan lain sebagainya. Kemudian fal khitabu fi haqqi haula'i al-ashqiya li ta'kidil hujjah, bahwa khitab atau tujuan, ya, tujuan ayat ini, ya, tujuan Rasulullah kepada para tadi yang disebutkan tadi, ya, al-ashqiya yang fi haqqi haula al-ashqiya, yang rugi, ya, ashqiya itu, li ta'kidil hujjah, untuk menguatkan hujjah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la li talabil iman, tidak untuk meminta supaya kaum Quraisy ini beriman, karena Allah sudah tahu, ya, li anna Allah ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman, bahwa kaum Quraisy ini, ya, yang tadi disebutkan itu, ya, kebanyakan bukanlah dari ahli tauhid wal iman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami, ya, Allah, ja'alna fi a'naqihim, sudah menjadikan fi a'naqihim, di leher mereka, aghlalan, belenggu, ya, fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Jadi menjadikan belenggu, ini perumpamaan ayat ini tuh, ya, perumpamaan bagaimana sombongnya kaum Quraisy. Ay rafi'una ra'sahum ghadun. Artinya ketika orang Quraisy mendengar peringatan dari Rasulullah itu, mereka mengangkat lehernya sambil melihat ke atas itu, saking sombongnya itu tuh. Rafi'una ra'sahum ghaduna absarahum li'anna 'amudal ghali fi 'anaqil maghlul. Jadi seperti di sini ada apa itu? Ada belenggu, rantai gitu, dikiekeun tah. Jadi diajak atau didakwahan teh kalaka kitu saking sombongna gitu.
orang Quraisy teh. Fi 'unukil maglul yadkhulu tahta daqanihi fayamnuhu hifdha ra'sihi. Jadi karena di sininya sudah dijadikan, ya Allah mengibaratkan bahwa di sini itu ada belenggu, ada rantai, ya, yang si kepalanya itu ngangkat ke atas, ya, sehingga tidak bisa melihat, gitu. Tidak bisa melihat. Wa hadhil ayah ala sabili tamtsil liman la yu'minu billah. Dan ayat ini adalah sebagai tamtsil, perumpamaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan sombong. Biman kanat yaduhu ila unuqihi, ya, wa rafa'a ra'sahu ila sama' walam yara syai'an. Jadi seperti mengangkat, ya, saking sombong nanti gitunya, mengangkat pandangannya ke atas tetapi tidak melihat sesuatu, gitu. Tidak melihat sesuatu. Ini adalah penggambaran bagaimana juga nanti ahli kufar atau orang-orang yang ingkar fi jahannam, di neraka jahannam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan min baini aydihim, di sekitarnya, di hadapannya, ya. Min baini aydihim saddan teh penghalang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi palang di hadapan mereka, begitu pula di belakangnya. Lalu Allah menutup mereka sehingga mereka tak dapat melihat. Ya, ada seperti ada dinding gitu, saddan. Jadi Allah menjadikan di depannya itu dinding, wa min khalfihim saddan, ya, dinding juga, fa'akshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Ayat ini turun dengan riwayat Abu Jahal dan teman-temannya, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Wa dzalika anna Aba Jahl halafa, ya, diceritakan bahwa Abu Jahal itu berjanji kepada teman-temannya, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Lamun orang ningali Muhammad ke salat, kata Abu Jahal nih ke ke teman-temannya dari Bani Makhzum, akan saya pecahkan ra'sahu, kepalanya Nabi Muhammad itu bil hajar. Jadi berjanji kepada teman-temannya, nyamun ke orang merek di bebet lah katanya, rek ditinggang ku batu. Kemudian dia datangi itu Rasulullah, wa huwa yusalli, dan Rasulullah sedang sholat. Falamma rafa'al hajara sallat yaduhu, dan ketika si Abu Jahal nih mengangkat batu, sallat yaduhu, lumpuh si tangan teh, ujung-ujung komper, ya, ila unukihi, sampai ke lumpuh nate, sampai ke ini nih pundaknya.
wala siqal hajar biadihi, sedangkan batu nate napel gitu, nempel di tangannya, ya, si batu teh nempel, jadi dia nggak bisa menjatuhkan batu. Falamma ada ila ashabihi wa akhbarhum bima ra'a saqatal hajar, dan ketika Abu Jahal ini kembali ke teman-temannya, kemudian menceritakan apa yang dia dia rasakan gitu ya, saqatal hajar, barulah si batu itu jatuh, ya. Dia ceritakan apa yang dia alami, jatuhlah batu itu. Kemudian ngomong lagi satu laki-laki, ya, yang tadi itu yang sedang ngumpul dari Bani Makhzum itu, ana aqtuluhu bihadzal hajar, kusaya cenah orang bunuh ya Nabi Muhammad teh, orang bunuh Muhammad teh cenah bihadzal hajar, dengan batu ini. Fa atahu wa huwa yusalli, dan dia datangi itu Rasulullah wa huwa yusalli, dan Rasulullah masih salat. Fa arada ayyarmiyahu bil hajar, ketika si pemuda ini ingin melemparkan batu, ya, ingin melempar batu, ya, melemparkan batu kepada Muhammad, fa'amallahu ta'ala basarahu, maka Allah membutakan matanya, ya, membutakan matanya, jadi teka tinggalian, maka tadi apa namanya, wa ja'alna min baini aidihim sadda, Allah menjadikan di depannya, di hadapannya itu sadda, ya, penghalang. Nah, ini menceritakan tentang ini. Fa'amallahu ta'ala basarahu faja'ala yasma'u sautahu alaihi wasallam wa la yarahu, sehingga dia itu bisa mendengar Rasulullah ada di situ, ya, tetapi dia tidak bisa melihat. Allah menjadikan dia itu bisa mendengar Rasulullah ada di situ, tetapi dia tidak bisa melihat. Faraja'a ila ashabihi, maka dia balik tuh, pulang ke teman-temannya. Falam yarahum, dan si orang ini masih dalam keadaan buta, tidak melihat ke teman-temannya ketika pulang. Hatta nadauhu,